A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-84, 85 dan 86. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, yaitu saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar, yaitu akan memenuhi, sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, yaitu saudaramu sebangsa, dan mengusir golongan darimu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lainnya? Tidaklah balasan bagi orang yang berbuat demikian darimu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dengan apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan apa yang mereka alami karena peperangan dengan kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj adalah kaum Ansor yang pada masa jahiliyah mereka menyembah berhala. Di kalangan mereka terjadi banyak peperangan. Kaum Yahudi Madinah terbagi menjadi 3 golongan. Bani Qainuqa dan Bani Nadir menjadi sekutu kaum Khazraj, sementara Bani Quraidah menjadi sekutu kaum Aus. Apabila perang meletus, masing-masing kelompok bersama sekutunya saling menyerang. Orang Yahudi membantai musuh-musuhnya, bahkan ada orang Yahudi yang membunuh orang Yahudi dari kelompok lain. Padahal menurut ajaran mereka, yang demikian itu merupakan suatu hal yang diharamkan bagi mereka dan telah tertuang di dalam kitab mereka. Kelompok yang satu mengusir kelompok yang lain sambil merampas harta kekayaan dan barang-barang berharga. Kemudian apabila peperangan usai, mereka segera melepaskan tawanan kelompok yang kalah sebagai bentuk pengamalan hukum Taurat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yaitu Taurat, dan ingkar terhadap sebagian lainnya? Dan karena itu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la takhrijuna anfusakum min diyarikum." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji darimu, yaitu kalian tidak akan menumpahkan darah atau membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir diri kamu dari kampung halaman kamu. Artinya sebagian kalian tidak diperbolehkan membunuh sebagian yang lain, tidak boleh juga mengusirnya. Hal itu karena pemeluk satu agama adalah seperti satu tubuh.
dengan yang lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma aqrartum wa antum tashhadun." Kemudian kami berikrar, yaitu akan memenuhinya sedang kamu mempersaksikannya. Maksudnya kalian mengakui dan mempersaksikan bahwa kalian mengetahui perjanjian itu dan kebenarannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim." Kemudian kamu, yaitu Bani Israel, membunuh dirimu, yaitu saudara seagama, dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka mengenai hal itu dan kandungan ayat di atas. Bahwasanya redaksi ayat ini merupakan kecaman sekaligus hinaan terhadap orang-orang Yahudi yang meyakini kebenaran perintah Taurat itu dan menyalahi syariatnya di sisi lain, padahal mereka mengetahui dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Oleh karena itu mereka tidak dapat dipercaya dalam pengamalan isinya, penukilannya, dan mereka tidak jujur dalam hal sifat Rasulullah SAW, perilakunya, pengutusannya, kehadirannya, dan hijrahnya Nabi SAW yang mereka sembunyikan, dan segala hal yang telah diberitahukan oleh Nabi alaihissalam sebelumnya. Orang-orang Yahudi laknatullah alaihim saling menutup-nutupi apa yang ada di antara mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Tidaklah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Hal itu disebabkan oleh pelanggaran yang mereka lakukan terhadap syariat dan perintah Allah Ta'ala. Kemudian firman Allah, "Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab." Dan pada hari kiamat kelak mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat sebagai balasan atas penyimpangan mereka terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala yang berada di tangan mereka. Kemudian firman Allah, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah." Dan Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya mereka lebih mencintai dan memilih dunia. Kemudian firman Allah, "Fala yukhaffafu anhumul adab." Maka tidak akan diringankan siksa mereka. Maksudnya azab itu tidak akan dihilangkan dari mereka meski hanya sekejap saja. Walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong. Artinya tidak ada seorang penolong pun yang akan membantu dan menyelamatkan mereka dari azab yang menimpa mereka selamanya. Wallahu alam bisawab.